wabarakatuh. Alhamdulillahillazi al-Qur'an wal Furqan. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli ala wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ayuhal hadirun wal hadirat, shaimin was shaimat, syukur kehadirat Allah di hari ke-16 di bulan Ramadan, satu versi, dan hari ke-17 menurut versi yang lain. Insyaallah malam kena diadakan nuzulul Quran di masjid kita ini, seberataan di Saru. Nuzul, jadi nuzul Al-Quran. Hadirin turun dua kali. Yang pertama turun secara wahid sekaligus, yakni dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah min sama'id dunya, di langit dunia. Nah itu turun sekaligus. Yakni di malam Lailatul Qadar, malam penentuan, malam ketetapan. Tentang kapan tanggalnya ulama ikhtilaf. Itu itu menunjukkan nang harat itu mikrofonnya hadirin, lain penceramahnya. Uas gak berceramah bila ada mikrofon sakit juga dulu. Itu artinya manusia itu ada apa-apanya. Nang harat itu mikrofonnya. Sampai mana tadi kita? Jadi Quran itu pertama kali turun secara daf'atan wahidatan, sekaligus, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah min sama'id dunya. Itulah yang kemudian, kapan itu terjadi? Di malam Lailatul Qadar. Para ulama ikhtilaf malam tanggal berapa. Nah yang kedua, Al-Quran itu turun berangsur-angsur dari Baitul Izzah melalui perantaraan Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah pertama turun, surah pertama turun yakni surah Al-Alaq. Kapan terjadinya? Menurut sejumlah ulama terjadi pada malam 17 Ramadan. Nah itulah yang kemudian kita peringati sebagai malam nuzulul Quran. Hadirin yang Allah muliakan, Z.A. Maulani itu putra Banua, orang Marabahan.
puncak karir beliau itu pernah menjadi kepala Badan Intelijen Negara. Sidin Adam menulis buku judulnya Kenapa Barat Membenci Islam. Nah, di sana Sidin mengangkat satu kisah. Awalnya ulun ragu kebenaran kisah ini, tapi karena ditulis oleh seorang mantan kepala Badan Intelijen Nasional, Z.A. Maulani, rasanya beliau tidak sembarangan mencantumkan kisah ini di buku beliau. Jadi Jarsidin dikisahkan, dulu waktu Perancis mengalahkan Mesir dengan seorang pemimpin fenomenal dari Perancis, namanya Napoleon Bonaparte. Ketika dia menaklukkan Mesir, tempat pertama yang dia kunjungi adalah perpustakaan. Bahasa Arabnya itu maktabah. Di sana dia menemukan sebuah buku. Dia sebut buku saya itu. Lalu dia baca-baca buku itu. Nah, dia pulang. Sekali lagi ampihan kita. Harap sabar, ini ujian. Ya, Ramadan itu syahrus, ya, bulan kesabaran. Berapa kali sudah tadi? 3 kali kah? Ya, sekali lagi ampihan kita. Sabarnya kailah. THR sok cair kayak. Banyu cair jadi kayak. Jadi Napoleon Bonaparte berhenti bolak-balik, yang itu nanti adalah satu ayat dari Al-Quranul Karim. Dia merenung ayat ini, hadirin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Ujar Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad anzalna ilaikum kitaban. Laqad, sungguh, pasti. Lam itu huruf taukid, qad itu juga ketemu dengan fi'il madhi, maka itu juga yufidut taukid, berfaedah penguat. Jadi ada 2 alat taukid pada ayat ini. Dimulai dengan lafaz laqad, sungguh pasti, kata Allah. Anzalna ilaikum, telah kami turunkan kepada kalian, kepada kita, kepada orang-orang beriman. Apa yang Allah turunkan? Kita satu kitab, ay Al-Quranul Karim, fihi dzikrukum, fihi, pada kitab tersebut, pada Al-Quran tersebut, dzikrukum. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, dzikrukum maksudnya adalah syarat, sebab-sebab kemuliaan kalian. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak memikirkannya, kalian tidak memahaminya. Kata Napoleon Bonaparte, ketika dia ayat tersebut, dia memahami ayat tersebut, mentadaburi ayat tersebut, seandainya umat Islam, seandainya orang-orang beriman itu merenungkan ayat ini, memahami ayat ini, lalu mengamalkan ayat ini, niscaya kita tidak akan pernah mampu mengalahkan mereka. Jadi ini pengakuan jujur dari seorang pemimpin besar, Pak. Namanya dikenang sejarah. Siapa yang tidak kenal Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis? Dia mengatakan, seandainya umat Islam memahami, mentadabburi, mengamalkan ayat ini, niscaya kita tidak akan mampu mengalahkan mereka. Fihi dzikrukum, di dalam Al-Quran ini terdapat sebab-sebab kemuliaan. Al-Quran ini kitab yang mulia, kita sebut sebagai Al-Quranul Karim, diturunkan
di bulan yang mulia, Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Mungkin ulun pernah bertanya, kenapa bulan Ramadan itu tidak disebut sebagai bulan haram, sebagaimana Rajab, sebagaimana Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu disebut bulan haram. Kenapa Ramadan tidak disebut sebagai bulan haram? Karena Ramadan itu kemuliaannya di atas bulan haram tersebut. Sayyidus Syuhur, pemimpin para bulan, penghulu bulan-bulan. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan terbaik kepada Nabi terbaik, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karenanya ketika Nabi Mi'raj, Nabi kita memimpin salat yang dipimpin arwah para nabi. Kemudian yang ketiga, diturunkan oleh malaikat terbaik, Jibril alaihissalam, itu pemimpin para malaikat. Kemudian apa lagi hadirin? Diturunkan dalam bahasa terbaik, afsahul lughah, bahasa yang paling fasih. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah Ta'ala. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran itu, bacaan itu dalam bahasa Arab, dan itu adalah afsahul lughah, bahasa yang paling fasih, bahasa yang huruf-hurufnya itu paling lengkap hadirin di dunia. Ada suku di Indonesia ini yang tidak mengenal huruf fa, huruf f. Di Al-Quran bahasa Arab itu ada huruf fa. Afa hukmul jahiliyah, afala ta'qilun. Kalau di Sunda Pak, itu tidak kenal F. Jadi kata orang Sunda, siapa bilang orang Sunda tidak bisa ngomong F, itu fitnah. Fitnah dia Pak, tebulik P pulang. Dia jadi sakadadam F. Ada orang Cina itu tidak punya huruf R. Betul ya? Cina, mohon maaf, tidak punya huruf R. Al-Quran ada huruf Ra. Jadi Al-Quran adalah diturunkan dalam bahasa terbaik, afsahul lughah, yakni bahasa Arab. Apalagi diturunkan kepada umat terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Islam itu adalah umat terbaik. Jadi diturunkan di bulan terbaik kepada nabi yang terbaik, lewat perantaran malaikat terbaik, bahasanya bahasa terbaik, untuk umat terbaik, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah akan tinggikan, menangkan dengan kitab ini, dengan kitab Al-Quran, aqwaman, kaum-kaum. Kaum-kaum yang bagaimana? Kaum yang mengimani, memahami, mengamalkan Al-Quranul Karim. Lihat Pak, bangsa Arab. Kalau mau bukti kita lihat bangsa Arab. Bangsa Arab itu bangsa yang tidak pernah diperhitungkan dalam percaturan sejarah kala itu. Ada dua imperium besar, ada Romawi, ada Persia. Romawi dengan agama Nasraninya, Persia dengan agama Majusinya. Mereka tidak pernah peduli dengan bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Arab itu bangsa yang hari-hari mereka itu bertikai, berebut kekuasaan, berebut harta, membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup, biasa mereka berzina, dan seterusnya. Jadi Jaziratul Arab itu adalah wilayah merdeka yang tidak dikuasai oleh Romawi, tidak pula dikuasai oleh Persia. Jadi bahasa orang Banjar itu kada beliur gitu nah. Kada beliur. Dua imperium besar kala itu kada beliur. Tapi begitu Al-Quran Allah turunkan kepada bangsa Arab, mereka lalu memahami Al-Quran, meyakini Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Bukankah bangsa Arab kemudian menjadi bangsa yang memimpin dunia? Sejak Nabi hijrah ke Madinah, ketika itu Nabi membangun daulah, membangun negara. Beliau mengorganisir para sahabat, beliau membangun masjid,
Beliau memerintahkan jihad kepada kaum muslimin, dan seterusnya dan seterusnya. Beliau mengangkat kepala daerah. Beliau mengirim qadhi ke berbagai daerah termasuk Yaman. Beliau mengutus para pemungut zakat khusus, karena memang itu perintah Allah, khudz min amwalihim shadaqatan, ambil dari sebagian harta mereka itu zakat. Jadi zakat itu pada asalnya diambil, bukan muzakki menyerahkan, tapi khudz diambil. Siapa yang mengambil? Penguasa. Lewat apa? Amil. Nah itu, nanti amil itu digaji oleh sultan, oleh imam, oleh penguasa. Jadi negara punya kepentingan sebenarnya Pak untuk mendata kekayaan kita, mensensus, istilahnya sensus ekonomi. Kalau buka usaha, ada izin usaha, kapan mulai usahanya, nanti dibuat sistem komputerisasinya. 1 tahun kemudian langsung diingatkan oleh komputer, si fulan bin fulan ini saatnya sudah bayar zakat. Maka dicek ke lapangan, kekayaannya berapa, usahanya berkembang atau tidak, dan seterusnya. Kalau ternyata masuk nisab, negara yang akan mengambil zakat, lalu didistribusikan sesuai dengan ketentuan Al-Quranul Karim. Yang kata Pak Profesor Didin Hafidzuddin, potensi zakat itu saja mencapai 300 triliun rupiah di Indonesia tuh Pak. Di Indonesia. Tapi jangan dikasih tahu Pak, nanti bisa ada yang beliur kan. Ujar dana haji sudah ya, kalau akhirnya zakat pulang. Itu bangsa Arab, akhirnya mereka menjadi pemimpin dunia, menjadi mercusuar dunia, menjadi mercusuar sains. Mereka, orang-orang Eropa mengirimkan anak-anak mereka, putra-putra mereka ke Baghdad. Untuk apa? Belajar sains. Mereka belajar matematika, belajar astronomi, belajar apalagi biologi, kimia, kedokteran kepada kaum muslimin. Dan saat itu bahasa pengantar di sekolah Pak, di madrasah, di jamiah, perguruan tinggi itu bahasa Arab. Jadi mau tidak mau mereka harus belajar bahasa Arab. Itu dulu ketika mereka mengamalkan Al-Quran, ketika kaum muslimin mengamalkan Al-Quran. Tapi begitu kaum muslimin mulai meninggalkan Al-Quran, putra-putri kaum muslimin silau pada peradaban barat. Mereka belajar ke Prancis. Jadi justru di akhir-akhir khilafah Utsmaniyah itu hadirin, kaum muslimin, putra-putra pejabat di kekhilafan Utsmani, mereka kirim ke Prancis. Belajar apa? Belajar undang-undang Prancis. Mereka pulang ke Turki, pulang ke pusat pemimpinan Islam kala itu. Mereka meracuni penyalah, kemudian undang-undang barat, undang-undang dari Prancis masuk. Salah seorang di penjajah Inggris namanya Mustafa Kemal Atatürk menyatakan bahwa sejak 3 Maret 1924 Al-Quran ditinggalkan, bahasa Arab dijauhkan dari kaum muslimin, bahkan azan pun diganti dengan bahasa Turki. Kalau tahu azan di YouTube, mudah-mudahan pian sempat kena jalan-jalan ke Turki supaya itu akhir peradaban Islam. Pak. Makanya peninggalan-peninggalan Nabi, kopiah sidin, imamah sidin, terompah sidin, baju sidin, itu ada di Turki, di museum Turki. Ya kenapa? Karena Turki itu peradaban terakhir dunia Islam. Jadi di sana semua. Lalu ada kebiasaan di Turki itu, sultan-sultan Turki ketika sebelum dimandikan, kalau dia meninggal itu dimasukkan dulu di satu ruangan khusus. Nah, di ruangan khusus itulah ada peninggalan-peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baju beliau, imamah beliau. Ambil barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum dimandikan dibawa di sini. Nah, begitu kaum muslimin meninggalkan Al-Qur'an, apa yang terjadi, Pak? Ya seperti sekarang ini. Jadi umat yang terbelakang. Jadi umat yang terbelakang. Makanya saya juga pribadi heran, Pak. Kenapa? Siapa itu pimpinan Chechnya itu? Siapa namanya? Ramzan Kadyrov. Yang beberapa waktu yang lalu kita bangga dengan beliau, melihat kecintaan terhadap peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan beliau terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa pada perang Rusia Ukraina ini Chechnya ikut-ikutan mendukung
Rusia. Saya belum tahu alasannya apa. Kenapa kaum muslimin ikut di bawah instruksi Vladimir Putin? Ya memang secara politik itu karena Chechnya pernah menjadi bagian dari Rusia dan sampai sekarang juga masih tunduk dengan Rusia, itu satu persoalan. Tapi maksud ulun, kenapa orang Islam justru tunduk di bawah instruksi orang non muslim? Nah, ini sangat disayangkan. Mestinya kaum muslim itu punya izah sendiri, tidak ikut di bawah instruksi kaum muslimin. Dulu pernah di zaman Nabi perang, justru orang Yahudi yang ikut di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah ini jadi kalau kita kembali kepada ayat tadi, fihi dzikrukum afala ta'qilun, ini jadi renungan untuk kita Pak. Di hari nuzulul Quran ini ternyata ada hak Al-Quran, ada hak Al-Quran yang kita tinggalkan. Pertanyaannya kemudian apa hak Al-Quran? Hak Al-Quran yang pertama itu Al-Quran untuk diimani. Jadi pertama Al-Quran itu untuk diimani. Siapa orang-orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu lanjutannya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi orang muttaqin itu adalah orang yang mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim. Keimanan yang bagaimana? Keimanan yang mutlak, yang pasti, yang tidak boleh ada keraguan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, kalamnya Allah. Kada boleh Pak kita ragu lalu mengingkari satu ayat saja dalam Al-Qur'anul Karim, mengingkari bahwa itu adalah kalamullah. Tidak boleh. Jangankan satu ayat, satu kata saja tidak boleh. Dan keimanan kita ini tidak boleh pilah-pilih. Jangan seperti orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu beriman kepada sebahagian Alkitab dan mereka ingkar kepada sebahagian kitab yang lain. Dan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebahagian Alkitab dan kalian ingkar kepada sebahagian Alkitab yang lain? Lalu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Balasan orang yang beriman sebagian, ingkar sebagian, itu adalah kehinaan kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Dan nanti pada hari kiamat Allah kembalikan mereka dalam keadaan mendapatkan azab yang pedih. Jadi kita jangan terpengaruh Pak dengan ucapan siapa itu pendeta yang sudah jadi tersangka itu. Siapa ngarannya? Ibrahim Saifuddin Ibrahim. Mohon maaf kalau dengarannya Saifuddin di sini. Tafilan Ibrahim. Jadi namanya bagus Pak. Saifuddin. Saif itu pedang, din itu agama, pedang agama. Ibrahim Khalilullah Abul Anbiya. Kenapa kok ngarannya bagus tapi pendeta? Ustadz dulu Pak. Bahari Sidin itu ustadz. Menurut pengakuan anaknya namanya Saddam Hussein, dia itu bukan ustadz sembarang ustadz. Ustadz level atas sudah. Di satu pondok pesantren di Indramayu, Zaitun namanya, Az-Zaitun. Jadi dia itu membawahi 300 ustadz. Jadi ada 12 ustadz itu ya istilahnya syuyuh-syuyuhnya lah, syekhnya para syekh. Ya, atau Ustadzul Asatid, gurunya para ustadz. Itu 12 orang membawahi 300 ustadz. Nah, Saifuddin Ibrahim itu satu dari yang 12 itu. Santrinya ribuan. Karena luas pondoknya saja 1.200 hektar. Kami bangun pondok 1 hektar aja. Sidin 1.200 hektar. Jadi ini bukan ustadz kaleng-kaleng istilah anaknya. Siapa namanya tadi? Saddam Hussein. Dia punya anak 3 laki-laki. Saddam Hussein. Entah apa yang merasuki dirinya Pak. Tiba-tiba muncul di pikiran dia. Dia ketika mempelajari Al-Quran, dia menemukan 300 ayat dalam Al-Quran, kata dia, yang jika ini diyakini, jika ini diimani, apalagi diamalkan, akan menimbulkan intoleransi, kata dia.
perpecahan bangsa Indonesia. Ya, di ayat surah Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi jangan bilang, kata dia, kata ganti dengan non Islam atau non Muslim. Nah, yang membuat dia awalnya murtad, keraguan terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi muslim itu mahal. Nikmat terbesar itu sebagai muslim. Islam itu nikmat, tapi istiqamah dalam ulun pribadi selalu itu dalam majelis Rabbuna istiqamah. Wahai Allah, Engkau Tuhan kami, rezeki kepada kami istiqamah. Itu doa Imam Hasan dalam kitab Qur'anil Azim. Jadi mahal. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Bukan seorang ustaz ya, Saifuddin Ibrahim murtad ayat Al-Qur'an. Bahkan dia mengusulkan kepada Kementerian 300 ayat dalam Al-Qur'an kalau perlu dihapus, dia bilang. Nah, ini awalnya ternyata karena mengingkari Qur'anul Karim. Tidak semua 300 ya dari Al-Qur'an, 3 yang dia, makanya wa takfurun bi ba'd, apakah kalian beriman kepada isi Alkitab tapi sebagian isi yang lain. Jadi yang pertama, hak dari Al-Qur'an ini adalah kita ininya Al-Fatihah sampai akan sejak awal. Alif Lam Mim, dzakal kitabul la raiba fihi. Al-Qur'an ini keraguan sedikit pun. Hak Al-Qur'an. Kita membaca qira'a yaqra'u Qur'anan, ya, qira'atan wa Qur'anan, artinya bacaan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Baca Al-Qur'an itu meskipun kita tidak paham artinya, Pak, hati itu terasa sejuk, hati itu terasa nyaman. Biar kita paham artinya. Apa artinya? Maka Al-Qur'an itu ditadabburi maknanya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Allah bertanya, apakah kalian itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah kalian tidak merenungi kandungan Al-Qur'an? Bagaimana cara mentadabburi Al-Qur'an? Ibnu Abbas, beliau dengan cara membaca satu ayat, beliau baca berulang-ulang. Satu ayat beliau baca bisa jadi 10 kali, Pak, sampai beliau menemukan makna dari ayat Al-Qur'an tersebut. Dan kata guru kami, Quran itu ibarat air hujan yang turun susul menyusul, deras, dan otak kita itu ibarat satu wadah kecil yang hanya bisa menampung sebagian air hujan tersebut. Jadi Quran ibarat air hujan yang lebat, yang deras, yang turun susul menyusul, sementara kita hanya mampu menangkap sebagian dari air hujan. Makanya ketika kita baca Al-Quran, kita renungi lagi maknanya, kita tadabburi lagi. Hari ini kita dapat ilmu dari Al-Quran, dapat hikmah dari Al-Quran. Nanti kita baca lagi, Pak, kita temukan hikmah yang baru lagi. Begitu seterusnya. Dia bagaikan air yang terus menetes, tidak pernah ada habisnya. Nah, disitulah pentingnya mentadabburi Al-Quran. Nah, supaya kita itu bisa mentadabburi Al-Quran, itu ada ilmunya. Karena memang Al-Quran itu berbahasa Arab, sebagaimana Allah nyatakan tadi, hadza lisanun arabiyyum mubin. Quran itu adalah menggunakan bahasa Arab yang nyata. Maka disinilah penting, Pak, kita tuh belajar bahasa Arab. Nah, ulun sedih hari Sabtu pagi itu Ustadz Hilmi ada majelis, yakni terjemah Al-Quran. Alhamdulillah jamaahnya istiqomah. Istiqomah berapa, Ustadz? 7, Pak. Padahal itu Masya Allah ilmu yang sangat berharga. Pian mau memperkuat tauhid, berangkatnya dari bahasa Arab.
pian ingin memperdalam fikih, awalnya dari bahasa Arab. Ingin memahami mukjizatul Quran, awalnya dari bahasa Arab. Ingin mengerti syarah hadis, awalnya dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu makanya disebut sebagai ilmu alat. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bagi ilmu itu menjadi dua. Kata beliau, ada ilmu wusul atau ilmu hasil, yang kedua ada ilmu alat. Apa itu ilmu hasil? Yakni ilmu tentang ma'rifatullah. Ujung dari semua ilmu itu kita adalah ma'rifat kepada Allah. Karenanya para ulama juga sebutkan, laisal ilmu bi kathratil riwayah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya meriwayatkan hadis. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya menghafal Al-Quran. Bukanlah ilmu itu bukan semata dengan menghafal kaidah-kaidah usul fikih, kaidah usul hadis, kaidah mustalah hadis. Bukan ilmu, kata para ulama. Imam Syafi'i katakan itu. Walakinnal ilmu bi kathratil khasyah. Tapi ilmu itu adalah dengan banyaknya khasyah, banyaknya takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah itu kuncinya adalah ma'rifat kepada Allah. Semakin kita ma'rifat kepada Allah, maka semakin takut kita kepada Allah. Sekadar apa ma'rifat kepada Allah, sekadar itulah takut kita kepada Allah. Ini ilmu hasil namanya. Nah, supaya sampai kepada ilmu hasil ini ada ilmu alat. Ibarat kita itu mau menyeberang ke satu tempat, kita perlu alat. Mungkin perlu getek, perlu perahu, atau perlu rakit, atau perlu jembatan. Nah, jembatan itu alat untuk sampai kepada tujuan. Ilmu yang menjadi alat untuk sampai kepada ma'rifat, sampai kepada khasyah, diantaranya Pak, bahasa Arab. Nah, makanya mudah-mudahan ini majelis yang Sabtu pagi yang dibimbing, dipandu oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Hilmi itu, yuk kita ramaikan. Memang lelah Pak belajar bahasa Arab, memang capek, mungkin bisa panas kepala. Tapi ibarat perjalanan tadi itu alat supaya kita sampai kepada seberang. Kalau kita sudah sampai Pak ke situ, kita baru merasakan nikmatnya. Syekh Utsaimin sebutkan al-lughatul arabiyyah awwaluha sha'bun wa akhiruha sahlun. Itu rumus belajar bahasa Arab. Awalnya belajar bahasa Arab itu memang susah, berat. Apalagi menghafali sorof, fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Ada nama memplesetkan fa'ala yaf'ulu kepala ngalu, sorof jadi sarap. Itu ilmu alat. Tapi kalau sudah berhasil Pak, insya Allah ya, terus minta kepada Allah, nanti nikmat hasilnya. Awwaluha sha'bun wa akhiruha sahlun. Awalnya berat, sulit, tapi akhirnya nanti akan mudah. Apalagi Ustadz Hilmi ini kan praktis sudah tuh, kata per kata dijelaskan beliau. Kata ini artinya ini, kata ini artinya ini, kata ini artinya ini. 2 juz pian Pak mengikuti istiqomah pian 2 juz, juz pertama, juz kedua, atau juz pertama dan juz 30. Insya Allah 28 juznya itu lebih mudah. Karena sebenarnya mufradat atau kosakata dalam Al-Quran itu diulang-ulang. Sebagaimana kita berpandir nih kan, itu aja diulang, cuman susunan katanya berubah, jadi berubah kalimatnya. Jadi asal pian istiqomah di 2 juz pertama, insya Allah 28 juz selanjutnya itu nikmat. Sehingga ketika Ustadz Masdan Ruzani mengimami, kita mendengar tuh nikmat, paham maksud yang dibaca sedian itu. Ya kalaupun ada kada paham 1-2 kata bahasa karena kita cari maknanya. Nah, jadi mudah-mudahan ya majelis hari ini membuka cakrawala berpikir kita, menyuntikkan semangat kita untuk kembali belajar bahasa Al-Qur'anul Karim. Nabi mengatakan ahibbul araba li thalathin, cintai bahasa Arab. Ya, bangsa Arab lah kan, karena 3 hal. Kata Nabi karena Al-Qur'anu Arabiyyun, Quran itu berbahasa Arab, wa anni Arabiyyun, dan aku itu orang Arab, kata Nabi, wa kalamu ahlil jannati Arabiyyun, dan ucapan penduduk surga itu menggunakan bahasa Arab. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi ternyata ulun cek ada banyak hadis ya yang menguatkan hadis ini, ya yang satu sama lain saling menguatkan. Kalaupun riwayatnya keliru tapi isinya tidak salah. Quran bahasa Arab kan benar tidak salah. Nabi orang Arab juga tidak salah. Dan percakapan penduduk surga itu berbahasa Arab belum temukan dalam sejumlah riwayat. Jadi insya Allah ini saling menguatkan. Kemudian yang terakhir hadirin,
Nah, yang ketiga adalah sebelum yang terakhir, Quran itu haknya adalah dihafalkan. Dihafalkan. Nanti di akhirat itu seseorang kedudukannya bergantung kepada banyaknya bacaan Al-Quran. Semakin banyak yang dia baca dari Al-Quran, derajatnya makin tinggi. Surga itu ada 100 tingkat. Ada 100 tingkat. Jarak satu tingkat dengan tingkat yang lain bagaikan jarak langit dan bumi. Semakin banyak bacaan Qurannya, setorannya nanti makin tinggi derajat surga. Masalahnya Pak, di ada mushaf Quran. Setor itu kita tidak sedang, ya kan? Itu ketika ditagih bacaan kita setoran hafalan. Jadi kita membaca dengan apa yang kita hafal, fisodr, apa yang dalam dada kita. Nah, semakin banyak apa yang kita hafalkan, semakin banyak yang kita baca, maka semakin tinggi kedudukan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang tidak ada Al-Quran di dadanya itu ibarat rumah yang rapuh dan mau roboh. Sedikit bacaannya semakin miring rumah itu. Sedikit hafalannya semakin miring rumah itu. Semakin banyak hafalannya semakin tegak kokoh rumahnya Pak. Senang tuh melihat ada rumah pondasinya kuat, galamnya 7 meter, pondasinya cakar ayam, besinya besi 18 dan seterusnya. Kan senang tuh melihat kokoh. Kita gini beisi rumah hendak nang kayak tujuan. Masalahnya duitnya kereda. Kan gitu. Belum gini hendak juga. Kan senang gitu Pak. Sama orang yang hafalan Qur'annya banyak itu ibarat rumah yang kokoh, pondasinya kuat. Dijajak tuh kada mau unyut gitu namanya rumah ulun mau unyut. Kada kuat pondasinya. Duitnya adanya segitu aja. Nah, Quran begitu, semakin banyak yang kita hafalkan ibarat rumah dia semakin kokoh. Nah, makanya kita bersyukur sekarang itu banyak rumah-rumah tahfiz berkembang. Makanya ulun juga tertarik kita membangun pondok pesantren. Tapi ulun tidak ingin hanya menghafal Quran. Jadi di pondok ulun itu menghafal Qurannya 30%, ilmu umumnya 30%, ilmu syariahnya, ilmu agamanya 40%. Belajar bahasa Arab, usul fikih, usul hadis, syarah hadis dan seterusnya. Karena hafal saja Pak, ini menurut analisa ulun, kajian ulun, hafal saja mun kada paham berarti mengabaikan tadabbur terhadap Al-Quran. Nah, alat untuk tadabbur tadi bahasa Arab. Hafal saja tapi tidak paham maknanya, ya mohon maaf, akhirnya ada hafal Quran tapi pacaran. Padahal Quran menyebut wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Hafal tapi mohon maaf, ini adik-adik yang menghafal Quran. Tapi kita tetap bahwa hari ini banyak pondok-pondok tahfiz, banyak rumah-rumah tahfiz, luar biasa menjamur. Saking menjamurnya Pak, sampai Kementerian Agama hendak memoratorium. Tahu lapian moratorium? Di sementara izinnya Pak. Mudah-mudahan sementara, bujur sementara. Kada selajur. Di stopnya Pak. Sudah ada alasannya mau ditata ulang. Mudah-mudahan dasar bujur lah. Karena hari ini memang upaya-upaya untuk mendiskreditkan pondok tahfiz, rumah tahfiz itu dimulai dari kasus itu Pak Ustadz yang menggauli belasan santrinya kemarin itu. Itu awalnya itu. Nah, tapi itu siapa? Di balik itu siapa yang kita tidak tahu. Ada yang mengatakan dia itu Syiah. Jadi kalau santrinya digauli, menurut dia itu nikah kontrak. Nah, lalu kemudian dari situ jadi pintu masuk untuk menertibkan pondok, menertibkan rumah-rumah tahfiz. Awalnya dari situ, asalnya itu. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul moratorium, niatnya adalah untuk menertibkan, merapikan supaya bagus, tertib, rapi. Dan setelah ini dibuka lagi, jangan selajur. Nah, ini luar biasa sudah pondok tahfiz kita di sini, rumah tahfiz kita ini sudah 200-an lebih santrinya. Di AMD itu juga ada, ya, Ustadz siapa kemarin lu ngobrol dengan Sidin itu sudah 300-an. Dan ciri rumah tahfiz itu mendekati pemukiman Pak. Jadi kalau rumah tahfiz mendekati pemukiman, karena diantar dijemput. Tapi kalau pondok tahfiz, pondok pesantren biasanya memang agak ke pedalaman.
biasanya cirinya begitu. Nah, yang terakhir, hak Al-Quran itu adalah untuk diamalkan. Jadi setelah kita imani, kita pelajari, kita tadabburi, kita hafalkan, langkah selanjutnya itu adalah diamalkan. Itu hak dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang muttaqin. Jangan sampai, Pak, kita ini beli alat, misalkan kulkas, beli handphone, beli ini refrigerator, AC, tahu pasang aja, tahu cucuk aja, kadang membaca manual booknya, tidak membaca buku panduannya. Bahasa Cina Ustaz kada paham, bahasa Inggris iya juga, cari yang bahasa Indonesia, Pak, atau bawa ke orang yang bisa membaca. Supaya apa? Supaya kada tersalah cucuk kita. Untuk salah cucuk haram ladum. Quran begitu juga, agar dia menjadi hudal linnas, hudal lil muttaqin, kita pahami, kemudian kita terapkan apa yang kita pahami tersebut. Dengan mengamalkan Al-Quran inilah nanti akan menjadi kunci sebab kemuliaan umat Islam. Sekali lagi, Quran itu adalah kitab terbaik yang diturunkan di bulan terbaik kepada umat terbaik dari nabi yang terbaik lewat perantaraan malaikat terbaik. Maka dengan mengimani, mentadabburi, mengamalkan Al-Quran, kita insya Allah akan menjadi umat yang terbaik. Amin Allahumma amin. Kadang zaman kita, zaman anak cucu kita barang, Pak, yang jelas benih-benih kebangkitan itu sudah mulai nampak. Ini kita patut bergembira. Zaman pian adalah rumah tahfiz, ada. Wah, ini alhamdulillah banyak. Ketika makin banyak itulah ada orang-orang yang hasad, Pak. Tidaklah ada satu kebaikan, pasti ada yang tidak suka dengan kebaikan itu. Jangankan kita, para nabi itu pun punya musuh. Likulli nabiyyin aduwan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh. Jadi kita ini siapa? Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Akhlak kita jauh dari akhlak nabi. Adab kita jauh dari adab nabi. Ma'rifat kita jauh dari ma'rifat nabi. Nabi saja punya musuh, apalagi kita. Jadi kalau kita tuh jadi orang soleh, Pak, nggak ada musuh. Tapi kalau kita menjadi orang yang muslih, berupaya untuk melakukan kebaikan, itu mulai datang musuh. Tapi insya Allah Allah akan kuatkan kita. Ya, Allah menangkan kita pada akhir. Sekali lagi ulun ingin bergembira, benih-benih kemenangan, benih-benih kebangkitan Islam itu sudah mulai. Rumah-rumah tahfiz mulai banyak, pondok-pondok tahfiz mulai banyak. Ustadz Abdul Somad sudah memesankan, mari kita doakan, mari kita dukung. Tidak di zaman kita, insya Allah di zaman anak cucu kita, Pak. Tapi ketika itu pahala terus mengalir kepada kita. Peringatan nuzul Quran, curi start dari nanti malam. Nah, ini pengantar, Pak, yang nanti malam yang lebih pendalamannya. Ini saja. Ulun sebenarnya masih ada 2 jadwal tausiah subuh, tapi mohon izin ulun mudik, jadi jadwal ulun bisa sampaikan insya Allah 5 Mei melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan doa dari Bian, mudah-mudahan aman, jadi umroh yang makbulah, mabrurah. Kami doakan pian berataan juga di sana nanti untuk dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, dikabul hajat pian seberataan, baik hajat dunia maupun hajat akhirah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'ana
اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا ربنا اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة للحج والعمرة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حدنا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل